Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini kita sebagai anak ada kewajiban terhadap orang tua kita, terutama ibu. Tetapi tanpa harus membedakannya meskipun derajatnya beda di hadapan Allah. 1 derajat dan tingkat 3 derajat. Olehnya itulah kewajiban kita terhadap ibu dan ayah kita, bagaimana kita memperlakukan beliau secara mulia. Karena kenapa? Selain perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak sejarah yang telah mengisahkan kepada kita bagaimana seorang anak yang telah membuktikan baktinya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ada Uwais Al-Qarani yang terkenal di langit meskipun tidak terkenal di dunia. Di bumi dia tidak dikenal oleh orang banyak. Sampai begitu besarnya kecintaannya kepada ibunya. Beliau pernah berniat dan mewujudkan niat itu, menghajikan ibunya dengan menggendongnya dari negeri Yaman menuju Makkatul Mukarramah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jarak yang ditempuh lebih dari 1000 kilometer itu, bolak-balik beliau menggendong ibunya, karena ingin menunjukkan bakti, cinta, kasih sayang yang begitu tulus tanpa harus memperdulikan lelah, siang, malam, tidak menjadikan surut semangatnya untuk menjadikan dia sebagai anak yang berbakti. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah perintahkan kepada kita, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaklah kalian itu merendahkan diri di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang dan katakanlah, ya Allah, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka telah mengasihani saya. Seorang anak tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat selama dia masih ada dosa meskipun sebesar zarah terhadap kedua orang tuanya. Karena di akhirat nanti Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, masih adakah umatku di dalam neraka? Maka Jibril mengatakan, masih ada ya Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah pendosa. Mereka adalah yang belum mendapatkan ampunan dan maaf dari kedua orang tuanya. Maka saat itu Rasulullah begitu cintanya kepada umatnya, sibuk untuk menegosiasi Allah supaya Allah mengizinkan, memperkenankan umatnya ditarik dari api neraka. Tapi apa kata Allah? Ya Rasulullah, saya tidak konsisten. Saya melanggar daripada komitmen saya ketika saya mengeluarkan anak pendosa ini sementara belum mendapatkan ampunan dari kedua orang tuanya. Maka Rasulullah SAW sibuk masuk ke dalam surga mencari dan mengumumkan siapa anak si fulan bin si fulan ini. Maka di antara orang tua yang mengenal anaknya sedang disiksa di dalam api neraka, dia mengatakan, saya punya anak ya Rasulullah. Maka Rasulullah meminta kerelaan dan keridhaan kedua orang tuanya untuk memberikan maaf agar anak ini keluar dari siksaan api neraka. Maka kedua orang tua yang masih cinta kepada anaknya, maka dia mengatakan, aku telah memaafkannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah minta kepada Jibril. Jibril minta kepada malaikat penjaga neraka untuk dikeluarkan si fulan ini. Lalu kemudian dicelupkan di telaga, dibersihkan, disucikan, dimasukkan ke dalam surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, posisi orang tua ini sangat mulia sehingga seorang ulama di Hadramaut Yaman itu setiap saat didatangi oleh orang-orang untuk minta doa keberkahan. Tapi sebelum beliau mendoakan orang yang datang minta keberkahan, beliau terlebih dahulu bertanya,
apakah engkau masih punya ibu kandung? Maka orang yang masih memiliki ibu kandung menjawab, masih ada ya Syekh. Lalu kemudian sang Syekh ini mengatakan, kenapa engkau datang kepada saya minta keberkahan? Di rumah engkau itu masih ada sosok malaikat yang tak bersayap. Sekali dia berucap, apalagi dia berdoa dalam kekhusyuannya, maka dia akan menggetarkan arsy, menembus lapisan-lapisan langit yang bisa menghalangi doa setiap manusia. Maka itulah sosok seorang ibu. Maka pulanglah engkau ke ibumu untuk minta keberkahan. Karena derajat ibumu hampir selevel dengan para wali-wali Allah. Setiap dia berucap, maka Allah mengabulkannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya menitipkan wasiat kepada kita semua, kepada anak-anak generasi muda, jangan pernah mengabaikan kemuliaan orang tua. Karena kenapa? Disitulah kesuksesan dunia akhirat yang bisa kita raih. Penderitaan, kesengsaraan yang kita rasakan hari ini, itu tidak terlepas daripada dosa-dosa kedua orang tua. 9 bulan lebih lamanya kita dikandung. Lalu kemudian dengan penuh perjuangan antara hidup dan mati kita dilahirkan. Karena itulah kemuliaan derajat orang tua. Sampai pun kita disapi, lalu kemudian kita dibesarkan. Maka 3 derajat pada ibu itu, mengandung, melahirkan, dan memelihara kita, membesarkan kita hingga kita besar. Mudah-mudahan para pemirsa yang dimuliakan Allah, sahabat podcast yang Malakbi yang dimuliakan Allah, kita menjadi bagian daripada anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah bermimpi kesuksesan dunia ini kita dapatkan dengan penuh keberkahan kalau kita masih menyisahkan dosa di antara kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah tiada di sisi kita, maka seringlah mendatangi kuburannya, berziarah, lalu kemudian doakanlah kedua orang tua. Setiap sujud, Rabbighfirli warhamni, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa itu wajib untuk kita lantunkan setiap dalam salat kita atau usai dalam salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita juga sebagai orang tua di masa yang akan datang yang melahirkan anak yang taat kepada kita semua. Demikian, mohon maaf jika ada kata kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.